Karena air itu kan bukan hanya untuk diminum, tapi untuk semua keperluan kita. Mulai dari mandi, MCK kita, masak, sampai dengan bisa diminum. Nah, menurut Permenkes, untuk semua kebutuhan sehari-hari kita, baik itu untuk kebutuhan MCK, kemudian masak, ya kebutuhan lain lah terkait tubuh kita, termasuk diminum, itu harus menggunakan standar air minum. Supaya masyarakat kita jadi sehat. Ya? Standarnya standar air minum. Karena apa? Karena standar air minum ini adalah standar kualitas air yang paling sehat. Saya ambil contoh aja lah ya. Kita kan rutin ya mengambil sampel ya. Mengambil sampel di Kota Pekanbaru ini setiap bulan itu kita ambil di air-air tanah di Pekanbaru, kita random sampling. Rata-rata air tanah di Pekanbaru ini pH-nya di bawah 6,5. Sebagian besar di bawah 6,5. Apa sih efek pH yang rendah? Kalau pH-nya rendah itu membawa dampak permasalahan di kulit. Bisa itu gatal-gatal, jerawatan, minimal kusam. Jadi kalau kulitnya kusam, kurang bercahaya, ya berarti bisa jadi air tanahnya pH-nya rendah atau bermasalah gitu. Dan kita hadir di situ untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru supaya bisa menggunakan air yang sehat. Mulai dari kebutuhan mandi, kebutuhan sehari-hari, bahkan saat ini, jadi sejak tahun 2021, kualitas air minum yang kita hasilkan itu sudah layak untuk diminum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Nah biasanya nih kita podcast di kantor Diskominfotik ya, kali ini berbeda. Kita sedang ada di event Energy Podcast Fest by Green Radio Line. Nah sekarang kita berada di Gedung Riau Creative Hub. Nah spesial kali ini, episode kali ini kita akan membahas mengenai konsumsi air yang sehat untuk tubuh yang sehat. Nah mungkin di sini banyak informasi yang Sobat Diskominfotik bisa ambil ya. Nah pastinya dengan tema yang spesial tentu sudah hadir di samping Yola narasumber spesial, yaitu Bapak Agung Anugrah ya, selaku Direktur PDAM Tirtasia. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Nah sebelum kita membahas lanjut ya mengenai tema kita kali ini Pak, konsumsi air yang sehat untuk tubuh yang sehat. Tapi sebelumnya kita mau mengenal lebih dalam dulu nih untuk PDAM Tirtasia sendiri. Nah kalau boleh tahu nih Pak, tupoksi atau tugas dari PDAM Tirtasia sendiri seperti apa sih Pak? Jadi begini, pemerintah itu punya yang namanya SPM, Standar Pelayanan Minimal. Jadi standar pelayanan minimal sebuah pemerintah kepada warganya salah satunya adalah air minum, air yang sehat untuk warganya, ya kan? Karena tanpa air ya kita sebagai manusia tidak bisa hidup. Nah, karena ini standar pelayanan minimal, maka air itu diamanatkan kepada pemerintah daerah tingkat 2, dalam hal ini kota atau kabupaten. Nah, untuk memenuhi kebutuhan warganya supaya dapat beroperasi secara profesional, hampir sebagian besar pemerintah daerah tingkat 2 itu dia membentuk badan usaha. Badan usaha sendiri? Badan usaha milik daerah namanya. Oke. Nah, badan usaha milik daerah yang khusus bergerak di bidang air minum, ya dia dalam bentuk, kalau dulu namanya PDAM ya, Perusahaan Daerah Air Minum, sekarang Perumdam, Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Ya ada sedikit perbedaan nomenklatur dengan menyesuaikan dari regulasi yang ada. Nah kami ini bertugas untuk menyalurkan air yang sehat kepada masyarakat di Kota Pekanbaru. Karena kami adalah BUMD milik pemerintah Kota Pekanbaru. Nah, jadi bukan hanya yang dikonsumsi, tapi yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi tadi mungkin judulnya sedikit dikoreksi, bukan konsumsi air sehat, tapi menggunakan air yang sehat untuk tubuh yang sehat. Karena air itu kan bukan hanya untuk diminum, tapi untuk semua keperluan kita. Mulai dari mandi, MCK kita, masak, sampai dengan bisa diminum. Nah menurut Permenkes, untuk semua kebutuhan sehari-hari kita, baik itu untuk kebutuhan MCK, kemudian masak, ya kebutuhan lain lah terkait tubuh kita, termasuk diminum, itu harus menggunakan standar air minum. Supaya masyarakat kita jadi sehat. Ya? Standarnya standar air minum. Ya. Karena apa? Karena standar air minum ini adalah standar kualitas air yang paling sehat. Saya ambil contoh aja lah ya. Kita kan rutin ya mengambil sampel ya. Mengambil sampel di Kota Pekanbaru ini setiap bulan itu kita ambil di air-air tanah di Pekanbaru, kita random sampling.
Rata-rata air tanah di Pekanbaru ini pH-nya di bawah 6,5. Di bawah 6,5. Rata-rata di bawah 6,5. Sebagian besar, bukan rata-rata, maaf. Sebagian besar di bawah 6,5. Apa sih efek pH yang rendah? Ya mungkin nanti dokter kulit lebih paham lah ya. Tapi saya ini juga hasil dari diskusi dengan dokter kulit dan juga jurnal yang kita baca ya. Kalau pH-nya rendah itu membawa dampak permasalahan di kulit. Bisa itu gatal-gatal, jerawatan, minimal kusam. Jadi kalau permasalahan kulit ya Pak? Iya, jadi kalau kulitnya kusam, kurang bercahaya, ya berarti bisa jadi air tanahnya pH-nya rendah atau bermasalah. Oke. Gitu, dan kita hadir di situ untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru supaya bisa menggunakan air yang sehat. Mulai dari kebutuhan mandi, kebutuhan sehari-hari, bahkan saat ini, jadi sejak tahun 2021, kualitas air minum yang kita hasilkan itu sudah layak untuk diminum. Wah, langsung diminum bisa. Luar biasa. Berarti ini sebenarnya Namun pada intinya adalah kami adalah untuk mensuplai kebutuhan sehari-hari ya. Nah, kalaupun mau diminum bisa gitu. Karena kualitas kita sudah di situ. Oke, berarti kita ganti sedikit ya, bukan konsumsi aja ya, ternyata penggunaan air ya Pak ya, baik itu untuk mandi, untuk minum dan segala macam. Nah, kalau untuk rencana kerja sendiri Pak, rencana kerja di PDAM Tirta Siak sendiri apa sih Pak yang sekarang lagi dilakukan Pak? Nah saat ini kan mungkin teman-teman semua sudah bisa lihat kita sedang memperbaiki infrastruktur perpipaan kita. Jadi infrastruktur perpipaan kita itu ditanam sudah cukup lama ya, ditanam di bawah tanah sejak tahun 1973. Kalau dihitung sampai sekarang kan berarti usianya sudah 51 tahun ya. Sehingga kita lakukan penggantian. Supaya apa? Supaya air yang sampai di rumah-rumah pelanggan, yang diolah sudah kualitas air minum, yang sampai di rumah pelanggan juga kualitasnya terjaga ya? Dari hulu sampai dengan ke hilir. Nah, mungkin kita mau bahas sendiri mengenai, karena banyak kata-kata konsumsi air minum yang sehat ya Pak ya. Nah, mengapa sih Pak air minum yang sehat itu penting untuk kesehatan tubuh kita nih Pak? Oh ya penting. Pertama, parameter air yang sehat itu banyak ya. Cuma yang saya sampaikan di sini yang paling intinya saja 5 ya. Yang pertama itu pH tadi sudah kita bahas ya. Efeknya ke berbagai penyakit kulit ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang pakai skincare kok nggak ada perubahan sih skincare-nya. Jangan dievaluasi, jangan salahin skincare-nya dulu. Airnya dulu coba lihat. Karena kita pakai skincare kan paling sebelum tidur sama bangun tidur kan. Tapi sehari-hari sepanjang hari kita berinteraksi dengan air yang tidak sehat. Airnya dulu dicek. Bermasalah atau enggak. Gitu kan, karena kan kalau standar kesehatan itu ya, jarak dari septic tank kita di rumah, kan pada punya septic tank di rumah ya. Ke sumber kita ngambil, kalau kita pakai air tanah di rumah pakai sumur bor tuh, ke sumber kita ngambil air sumur bor itu sekurang-kurangnya harus 32 meter jarak dari septic tank ke sumber kita ngambil air sumur bor. Coba hitung jaraknya di situ. Kurang dari 32 meter atau enggak? Kalau kurang dari 32 meter, nah ini parameter Permenkes yang kedua. Yang pertama tadi pH, yang kedua mikrobiologi. Mikrobiologi itu bakteri, E. coli atau apapun di situ. Kalau septic tanknya di bawah 32 meter dari sumur air bor, itu kemungkinan sumber air kita akan tercemar dari septic tank tersebut karena ada rembesan. Ya, karena ada rembesan. Apa penyebab E. coli, bisa menyebabkan apa E. coli itu? Diare. Dan bahkan di beberapa jurnal yang kami temui bisa sampai dampaknya memang lama. Ini menyebabkan kanker juga. Oh, bisa menyebabkan kanker juga ya? Tapi dalam dampak yang jangka waktu yang cukup lama ya. Berarti berbahaya juga ya Pak ya? Ya maka dari itu kan gini. Indonesia ini sebetulnya negara yang secara ekonomi dan kekuatannya ya negara pertengahan sebetulnya. Dan target kita adalah menuju negara maju. Dan Mbak siapa tadi? Kak siapa? Mbak Yolan. Kak Yolan tahu? Tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang kualitas airnya tidak sehat. Iya, benar. Tidak ada satu negara pun di negara maju di dunia ini kan sudah sehat gitu ya kualitas airnya. Itulah kenapa air yang sehat ini menjadi SPM, standar pelayanan minimal. Artinya gini, SPM itu gini, pemerintah boleh tidak melakukan apapun, yang penting layani itu. SPM itu kayak begitu. Kalau tidak salah SPM yang paling utama itu 3 hal ya. Pertama air bersih ya untuk
aktivitas sehari-hari. Yang kedua air yang keluar, sanitasi. Yang ketiga kesehatan. SPM itu gini loh, kalau ketiga hal ini tidak dipenuhi, orang tuh atau masyarakat tuh bisa, mohon maaf, berpenyakit parah dan mati. Itu SPM. Sampai meninggal dunia ya? Ya kalau nggak ada air, ya pastilah ya kan, dan nggak bisa keluar juga gimana kan. Nah itulah kenapa pemerintah Kota Pekanbaru ini adalah, kami ini kan perpanjangan Pemkot Pekanbaru. Apa yang kami lakukan adalah kebijakan strategis dari pemerintah Kota Pekanbaru. Ini ingin Kota Pekanbaru ini setara dengan sister city kita. Di sebelah, kalau kita lihat ke arah barat ada KL, ada Singapura yang kualitas airnya luar biasa ya. Dengan negara luar ya. Yolan tahu Singapura itu air perpipaannya, atau saya bahasakan bahasa Indonesia aja lah, gampang lah ya. 100% warga di sana sudah pakai air PDAM. Malaysia yang merdekanya duluan kita sudah 96%. 96%. Kita udah berapa Pak pertanyaannya? Kita Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2023 baru 19%. 19%. Masih jauh. Agak miris ya sebenarnya. Masih jauh. Sekali lagi tolong diingat bahwa ini adalah SPM. Syarat menjadi negara maju adalah SPM-nya terpenuhi dari air ini. Ya. 19%. Oke, kita bandingkannya dengan negara yang lain. Mau negara yang mana? Negara yang miskin ya. Vietnam. Vietnam, cakupan air PDM-nya sudah 46%. 46% di atas kita ya bahkan. Yang lebih miskin lagi mau saya bandingkan, masih sama-sama ASEAN nih. Sudah 27% Filipina. Filipina 27%. Artinya apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk kesehatan masyarakat di jangka yang panjang dalam rangka menunjang kesehatan masyarakat supaya apa? Supaya SDM kita itu memiliki daya saing. Benar. Dampak dari air yang kita konsumsi yang sehat ini dampaknya membuat cerdas juga. Dampaknya kecerdasan. Kalau kita konsumsi air yang tidak baik, itu kualitas intelijensia kita juga bisa menurun. Berkurang ya? Iya. Coba kan kita sering nih mendengar mungkin ya celotehan kita negara-negara maju itu kenapa orangnya pintar-pintar ya. Salah satunya air. Dan kenapa kulitnya tuh bersih-bersih nggak jerawatan. Salah satunya air juga. Jadi yang kita lakukan hari ini oleh pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebetulnya tanpa kita sadari adalah sesuatu yang sangat strategis. Ya mungkin banyak dikomplain tuh pekerjaannya ya kan. Ya itu bagian dari dinamika kehidupan lah. Tapi pahami ini secara keilmuan. Kalau secara ilmu kita memahaminya ya, tidak asal dengar sana sini saja, kita secara keilmuan yang matang memahami ini adalah sesuatu yang akan membawa manfaat yang sangat panjang untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Nah kita tahu bahwa PDAM sendiri setiap melakukan pekerjaan gitu ya Pak, pasti kan akan sedikit merusak jalan ya Pak. Nah itu padahal itu memang proses ya dari pembuatan pipa sendiri. Nah bagaimana sih cara mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ini akan cepat terselesaikan? Karena sebelum-sebelumnya kan banyak tuh Pak pro kontra dari masyarakat Ini kenapa jalannya lama banget? Padahal itu sebenarnya untuk kebutuhan kita juga ya Pak. Jadi yang namanya pembenahan infrastruktur tidak ada yang namanya ketika infrastruktur itu dibangun itu rapi. Kita gitu ya. Lihat pembangunan flyover pasti di situ ada timbul kemacetan atau segala macam. Itu memang bagian dari tata kelola. Mungkin secara kompleksnya harus kita benahi ya, bukan di salah satu pihak saja, tapi secara kompleks. Karena pembangunan infrastruktur yang bisa rapi itu tidak bisa terjadi melainkan harus melibatkan berbagai macam pihak. Benar. Nah, untuk pembangunan pipa kita sendiri, urutannya kan gini, kita gali, kemudian tanam, setelah ditanam itu tentu nggak langsung kita tutup. Kenapa? Karena kita harus menyelesaikan satu section, setelah itu kita lakukan namanya hydrotest. Hydrotest itu gini, pipanya yang sudah kita bangun itu ditutup dari ujung ke ujung, kita masukkan air, kita kasih pressure, kita kasih tekanan, ada bocor nggak? Kalau ada bocor harus dites dulu. Karena kalau nggak dites dulu kemudian kita timbun nanti ada bocor, gali lagi. 2 kali kerja. 2 kali kerja malah. Harus dites dulu. Sudah aman tidak ada bocor, itu belum selesai. Masih harus kondisi terbuka. Di flushing. Di flushing itu dibersihkan. Jadi kan pipa yang sudah dipasang, di flushing dikasih air bertekanan tinggi kemudian dibuang kita ke parit ya. Itu membersihkan dalaman pipa. Nah, kalau misalkan ada kotor yang agak panjang atau ada di situ bisa kita lihat ada masalah, berarti ada masalah. Berarti harus kita perbaiki lagi. Setelah flushing,
Jadi flushing hasilnya airnya bersih yang disampaikan, kemudian di hydrotest kuat dan tahan tekanan sehingga tidak ada kebocoran. Nah, baru bisa kita timbun lagi, kemudian kita rekondisi lagi. Oke, dilanjutkan lagi begitu. Dan sebetulnya juga kalau dari sisi kami sendiri ya, Tirta Siak, kami ini adalah operator air minum. Oke. Kami ini adalah operator air minum. Tentu ada perusahaan yang lain yang bertugas di sana gitu ya. Dan cuma entah mengapa arahnya ke kami semua. Selalu disalahkan gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi barangnya udah jadi baru kita gunakan, baru kita kelola, baru kita sampaikan airnya ke pelanggan. Karena ya mungkin di sini Sobat Diskominfotik sendiri maupun masyarakat Riau kurang tahu ya tupoksi PDAM itu seperti apa gitu ya Pak. Betul, Jadi kalau di sosial media itu banyak disalahkan kan, gimana sih ini PDAM ini gitu ya Pak. Jadi banyak pro kontranya di sana. Iya, telepon ke kantor juga banyak. Oh ada juga ya Pak? Iya, paling kami telepon lagi orang perusahaan terkait kan. Oh gitu, malah dilanjutkan lagi. Iya, lanjutkan lagi. Jadi estafet gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana sih kita dapat memastikan nih Pak, air yang dikonsumsi ini bebas dari bakteri maupun zat-zat berbahaya? Mungkin gimana sih tips and triknya untuk masyarakat Riau sendiri Pak? Kalau air yang kami produksi sendiri, setiap 2 jam itu kita tes lab. Kan kita punya lab sendiri. Kita tes lab. Kalau tidak sesuai standar Permenkes, ya tentu akan kita lakukan segera tindakan. Karena itu penting. Produksi air ini mandatori bagi kami. Kemudian yang kedua, itu kan tes lab itu menjaga kualitas air di laboratorium ya, di pengolahannya. Kemudian air yang di titik-titik pelanggan setiap bulan itu kita rutin melakukan uji petik. Uji petik Di titik-titik pelanggan. Di titik pelanggan kita ambil random sampling. Dan yang mengujinya juga bukan dari kita, dari Dinas Kesehatan. langsung dari Dinas Kesehatan. Langsung dari Dinas Kesehatan. Setiap bulan pasti akan ada. Ya mungkin kalau salah satu pelanggan yang dari ribuan pelanggan Tirta Siak mungkin pernah didatangi rumahnya di situ Dinas Kesehatan ngambil sampel air untuk kebutuhan itu. Dan karena kita harus selalu menjaga air dari yang produksi sampai di rumah pelanggan itu sama. Dan kalau masyarakat itu seperti apa, ya memang tidak bisa terlihat kasat mata ya. Mikrobiologi mana bisa kita lihat, pH mana bisa kita lihat. Karena banyak sekali kualitas airnya bersih, bening, ternyata pH-nya rendah. Ternyata di situ ada mikrobiologi, kan kita nggak pernah tahu. Oke, tapi ada nggak Pak aduan dari masyarakat sendiri nih bahwa airnya mungkin keruh atau dan berbau segala macam? Jadi saat ini kan sedang proses penggantian pipa sampai dengan tahun 2028. 2028? Dari tahun 2021. Oke. Di titik-titik pelanggan tertentu yang mungkin pipanya sudah parah kondisinya, mungkin masih ada kualitasnya tidak sama seperti yang di hulu ya. Oke. Nah, namun sudah sebagian kecil yang seperti itu. Tapi di pelanggan yang sudah menggunakan pipa baru seluruhnya mulai dari hulu sampai dengan hilirnya sudah dengan pipa baru, alhamdulillah masalah itu tidak pernah ada. Mungkin ada tapi sangat kecil atau sedikit sekali. Oke, berarti ada tapi tidak begitu signifikan Pak ya? Tidak begitu banyak gitu. Nah kalau untuk daerah-daerah sendiri Pak, ada nggak sih Pak yang belum disalurkan PDAM ini Pak? Jadi Pekanbaru ini kan 15 kecamatan ya. Proyek kita ini yang jadi ada 2 proyek yang sedang berjalan. Satu di pusat kota Pekanbaru itu mengcover 6 kecamatan. Yang satunya lagi di arah Panam sana ya sampai Kubang Kualu itu mengcover 4 kecamatan. Jadi seperti di Tenayan dan Kulim memang belum terjangkau jaringan perpipaan. Juga di Rumbai yang ada danaunya itu Rumbai Barat atau Rumbai Timur ya? Yang di danau ya? Yang di danau sudah ada jaringan perpipaan, kemudian Rumbai Pesisir sudah ada. Mungkin yang ke arah sana Palas belum ada jaringan perpipaan, sampai ke arah Asia Heritage atau di tol belum ada jaringan perpipaan. Dan di sana sedang kita juga penjajakan dengan mitra-mitra perusahaan yang siap untuk membangun dan bekerja sama dengan kita. Oke, berarti ini biasanya kendalanya seperti apa sih Pak kalau belum tersalurkan sendiri Pak? Kalau belum ada jaringan pipanya. Oh, jaringan pipanya ya? Ya kalau belum ada jaringan pipanya, belum ada kendala dari pelanggan ya, orang belum ada pelanggan ya kan. Cuma kita berupaya tentu karena kita adalah BUMD yang ditugaskan untuk melayani air minum bagi masyarakat Pekanbaru, tentu kami mencoba upaya-upaya untuk memperluas cakupan layanan kami. Oke. Nah kalau dari PDAM Tirta Siak sendiri Pak, bagaimana sih memastikan kualitas air ini tetap terjaga sampai ke rumah-rumah Pak? Itu tadi yang saya jelaskan. Kalau di pengolahan setiap 2 jam sekali kita pastikan itu tadi ya. Airnya sesuai standar Permenkes, lalu kita alirkan ke rumah-rumah, dan di rumah-rumah setiap bulan kita lakukan uji petik untuk memastikan dari hulu sampai hilir itu sudah sesuai dengan Permenkes air yang kita hasilkan. Nah untuk kedepannya nih Pak, apa ada rencana untuk mungkin
tahun depan ini udah akhir tahun ya Pak ya. Ya. Tahun ke depan apa rencana kerja dari PDAM Tirtasya sendiri Pak? Ya, tentu rencana besar dan strategis kita yang mensukseskan proyek ini. Di mana sudah ada jaringan perpipaan baru, ya di situ juga para masyarakat di Kota Pekanbaru ini berkesempatan untuk menjadi pelanggan kami dan tentu akan kami layani dengan senang hati. Karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan air perpipaan, semakin sehat dan semakin cerdas Indonesia dan itu akan menunjang pembangunan nasional. Tentu. Dan ini pembangunan infrastruktur ini sangat strategis. Ya. Di satu sisi dia membangun kebutuhan manusianya, tapi di sisi yang lain dia juga membangun kualitas SDM-nya air ini. Oke. Karena 2/3 tubuh kita air kan. Iya benar. Nah kalau untuk misalnya pengaduan masyarakat sendiri Pak, di mana sih bisa mungkin kalau ada masalah dan segala macam itu melapornya kemana? Kita punya Portalnya gitu. hotline customer care. Oke. Ada nomornya, atau bisa lewat Instagram kami. Oh ada Instagram juga ya? Ada Pak? Instagram kami, tirtasyak_pekanbaru. Oke. Atau kalau misalkan punya teman-teman pegawai di Tirtasyak atau punya saudaranya kerja di Tirtasyak, lewat Boleh dia ya? aja. Nanti dia oper lagi ke bagian customer care juga. Oke, boleh pakai orang dalam berarti apa ya? Biar cepat. Enggak, walaupun sampai orang gitu ya. dalam juga ujung-ujung lewat customer care juga. Oh masuk ke customer care. Iya, juga ya? enggak ya itu proses internal di kita lah. Oke, Tetap oke. alurnya sudah kita buat. Oke, supaya pastinya tertib. berarti dari PDAM Tirtasya sendiri menyalurkan air bersih ya Pak Iya. ya. Semoga ini meningkat juga pelayanannya dan lainnya. Iya. Nah mungkin yang terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk masyarakat Kota Pekanbaru sendiri nih Pak? Terkait air bersih ini apa ya? Ya, tentunya kami berharap doa dan restu dari semua masyarakat di Kota Pekanbaru karena yang sedang kami lakukan ini adalah untuk membangun kesehatan dan juga kualitas SDM. Ya, kita berharap beberapa tahun ke depan masyarakat yang mengkonsumsi air dari Tirtasyak kualitasnya secara kesehatan dan kualitas tubuhnya juga baik. Kalau udah sehat kan gampang beraktivitas dan produktif. Benar. Kalau orang gampang sakit tidak akan susah gitu. Produktivitasnya akan menjadi kecil. Ya, yang penting Dan jangan lupa berlangganan Tirtasyak. langganan Tirtasya. Ya. Oke, nah terakhir nih Pak, harapan untuk karyawan mungkin di PDAM Tirtasya sendiri Pak. Harapan ini ada karyawan. Ada di belakang layar ya. Iya. Tentunya memberikan kinerja terbaik, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena sesungguhnya kita ini adalah perusahaan publik yang bekerja untuk kebutuhan pelanggan. Oke, siap. Nah mungkin kita sudah membahas banyak ya Pak mengenai Ya. penggunaan air yang sehat juga nih untuk tubuh yang sehat di Kota Pekanbaru sendiri. Nah kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agung Anugrah Ya. selaku Direktur PDAM Tirtasya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu dan juga wawasan baru ya untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Nah jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Mardayahya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.